الله الرحمن الرحيم. Pertama umur nih. Atallahu baqa'ak bi ta'atih. Semoga Allah memanjangkan usiamu dengan ketaatan kepadanya. Nah, umur yang sebaik-baik manusia adalah man tala umruh wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu yang panjang usia tapi amalnya bagus. Bukan panjang usia tapi naudzubillah min dzalik amalnya enggak bagus. Panjang usia tapi amalnya bagus. Kalau enggak bagus amalnya, ya lebih baik usianya enggak usah panjang-panjang ya. Usia enggak usah panjang sehingga dosanya enggak nambah. Karena itu seorang itu tidak boleh berdoa minta mati, enggak boleh kecuali dengan kalimat, ya Allah hidupkan aku jika kebaikan itu bagus untuk dunia dan akhiratku, dan wafatkan aku jika kematian itu bagus untuk dunia dan akhiratku. Selalu untuk kebaikan. Jadi harus ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarangan mendoakan orang panjang umur ya. Maka kita kalau minta sama orang didoakan panjang umur, kita harus tambah doakan ya panjang umur, bisa taat, sehat, senang, harus ada tambahannya, bukan sekedar panjang umur. Nah, kemudian wasalaka bika sabila ahibbaih, dan didoakan semoga Allah membimbingmu untuk menempuh jalan orang-orang yang dicintai Allah. Ya, jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain didoakan panjang umur taat, juga didoakan bisa menempuh jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing menempuh jalannya para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dua doa dari Imam Ghazali kepada muridnya sebelum beliau menyampaikan nasihat. Dan dalam doanya Imam Ghazali ini ada pelajaran yang luar biasa, bahwasanya inti dari kehidupan adalah panjang umur taat, dan taatnya mengikuti jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini adalah ringkasan dari diringkas oleh Imam Ghazali menjadi doa untuk muridnya tadi. Pertama, panjang umur taat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dibimbing menempuh jalan orang-orang yang dicintai Allah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing menempuh jalan yang lurus. Nah, jalannya siapa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yang Engkau beri nikmat kepadanya, wahai Allah taala. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah taala? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah tidak mengatakan jalan yang lurus adalah jalan Al-Qur'an, enggak. Allah enggak mengatakan jalan yang lurus adalah jalan al-hadits, enggak. Allah enggak mengatakan jalan yang lurus adalah jalannya Al-Quran dan hadits, enggak. Tapi Allah mengatakan jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ ada pesan, kalau kita mau berjalan yang lurus, maka kita harus mengikuti jalannya para wali, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin. Ya, bukan mengambil dari teks, ya bukan mengambil dari kitab, bukan mengambil dari mushaf. Jadi mushaf dibaca, kemudian kitab hadis dibaca, bukan, tetapi dari manusia. Mengikuti bimbingannya manusia. Karena itu Allah turunkan Al-Quran dan Allah turunkan Rasul yang mengajarkannya. SAW. Allah menurunkan Rasul yang menyampaikannya. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar Allah turunkan mushaf, enggak. Tapi Allah turunkan Rasul yang mengajarkannya secara bertahap. Ya, secara bertahap. Karena itu kalau kita mengakui umat Nabi Muhammad SAW dan kita pengen terbimbing ke jalan yang lurus, jalan yang benar, syaratnya kita harus punya guru. Kita harus cari guru yang bisa menjelaskan isi Al-Quran, menjelaskan isi sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah artinya kita dibimbing oleh Allah. Ya, artinya dibimbing oleh Allah adalah melalui orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Seringkali orang menganggap, udah saya nggak perlu guru, saya cukup baca kitab. Saya nggak perlu guru, yang penting saya baca Al-Quran. Saya baca terjemahannya, udah cukup, nggak bisa. Harus ya belajar dari guru. Makanya Allah ingatkan terus dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, nggak berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Caranya orang-orang yang beri nikmat, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini adalah dalil pentingnya seorang berguru kepada orang yang punya ilmu dari Allah Subhanahu